Jadi yang nomor satu, calculate the volume and surface area of each of the following cuboids. Berarti ini balok ya. Mencari volume and surface area berarti luas permukaan. Ya, rumusnya umum aja karena ini ukurannya semua sudah ada. Ya, dan ingat ukurannya itu yang mendatar itu panjang, yang ke belakang itu lebar, yang ke atas itu tinggi. Mau bagaimanapun bentuknya, kita lihat yang paling depan sini. Ya, rumusnya juga sudah sering. Terus nomor 2, two, three significant figures, ini artinya 3 angka terdekat ya, atau dibulatkan ke 3 angka, apa bilang ya? Pokoknya hasilnya itu hanya 3 angka aja. Misalkan itu desimal, misalkan hasilnya itu 3,5879 gitu misalkan. Kalau three significant figures berarti ambil 3 angka yang paling awal, misalkan 3,58. Nah, 79 kan kita bisa bulatkan, berarti 3,59. Jadi jawabannya itu hanya 3 angka saja. Ya, ini nilai P, ingat bagaimana cara pengerjaannya. Dan yang ditanyakan adalah volume and surface area. Sama aja ya untuk tabung. Karena tabung itu cuma perlu jari-jari dan tinggi, itu sudah bisa mencari volume dan luas permukaan. Oke, silakan dikerjakan. Jadi untuk volume yang A, P kali L kali T, 2 kali 8 kali 6. 48 kali 2, 96. Volume 3 kubik. Terus luas permukaan 2 kali P kali L, berarti 16. P kali T 12. L kali T 48. 28 tambah 48, 76, 152. Ya, oke, bagus. Terus yang B sama juga. 5 kali 4 kali 7, 140. 20 tambah 35 tambah 28. 55 tambah 28, 83, 160, 166. Ya. Terus untuk nomor 2, volume. Ini boleh pakai kalkulator. Kali 8 kuadrat. Kali 8 kubik berarti ya. Karena dia tingginya juga 8. 3,14 kali 512. 1607,68. Kok bisa 402? Tapi kalau kita di Indonesia atau di lokal, itu nggak ngaruh ya tentang three significant figures nih. Berapapun hasilnya ya tulis saja. Terus untuk luas permukaan 2 kali P kali R kali R tambah T, 2PR kali
R tambah T 16. 803,80. Apa rumus yang kamu pakai nih? Oh, ada yang benar. Jangan dibagi 3 ya. Ini bukan kerucut nih. Terus yang B 3,14 kali 4 kuadrat kali 10 pi R kuadrat T. 502,4 plus permukaan berarti 2 PR. Ayo lanjutin dulu, mana jawaban? Kali 14. Oke. Kok jauh banget? Jangan dibulatkan ya, karena dia desimal ya. Bikin desimal aja biar. 351,68. Ya, kalau dibikin 352 boleh. Yang ini bukan 503 ya, karena 4 itu nggak bisa dibulatkan ke atas. Jadi harusnya 502 kalau mau dibulatin. Ya. Typo Kak. Hmm. Ini pakai kalkulator aja nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini hanya mencari volume saja dari prisma segitiga. Kalau ini kita lihat dari gambar, dia berarti segitiganya siku-siku ya. Dengan alas berarti 2,5 dan tingginya 7. Kemudian yang 12 ini adalah tinggi prisma. Tinggal masukkan rumus untuk volumenya, luas alas kali tinggi. Nah, untuk yang bentuknya segitiga sembarang, jadi yang menjadi alas itu tetap ya. Ini kan bentuk segitiga sembarang itu yang di depan dan belakang. Berarti itu menjadi alas dan tutupnya. Berarti untuk 3 ini adalah alas daripada segitiga sembarang. Nah, tinggi segitiga sembarangnya itu bukan yang miring ini, tapi tetap yang tegak lurus yang sudah diketahui 4 meter ini adalah tinggi dari alasnya atau segitiga sembarang. Terus tinggi prismanya yang 6 nih berarti, yang penghubung antara eh, alas dan tutupnya. Ya, tinggal ke rumus saja, hitung. Kemudian ini volume dan surface area. Ya, volume 2,5 ini adalah yang garis miring ya. Hipotenusanya dari alas. Jadi nggak perlu pakai Pitagoras lagi, ini sudah ketemu. Tinggal masukkan ke rumus dan hitung angkanya. Mencari volume dan luas permukaan. Ya ini masih simpel aja, belum belum yang nyari-nyari ukuran karena semuanya sudah diketahui. Jadi tinggal tulis rumus, masukkan angka, hitung aja pakai kalkulator. Oke. Untuk nomor 3 berarti kan luas alas 7 kali 2,5 dibagi 2 kali 12. Ini bisa disederhanakan ke sini. Jadinya ya 105 cm.
Terus untuk ini 3 kali 4 per 2 kali 6, 9 kali 4, 36. Kok bisa 60 meter ya? Kok bisa 60? Terus nomor 4, volume sama 2 kali 1,5 per 2, luas alas kali tinggi 10, jadi 15 ya. Kemudian untuk luas permukaan, 2 kali luas alas kali, tambah keliling alas, 2 tambah 1,5 tambah 2,5 kali tinggi. 2 kali 1,5 itu 3. Ini 3, 4 tambah 2, 6, 60 ya. Jadi 63 per, oke, ini juga per, ini per persegi. Oke, good. Ya, jadi dalam gambar ini, the diagram shows a wooden block that has had a hole drill in it. Jadi ini kayak sebuah batako ya, sebuah balok kayu, itu dibor bentuknya seperti tabung atau silinder. The diameter itu 2 cm. Berarti diameternya ini dalam lubang ini adalah 2 cm. Dan ditanyakan, calculate the volume of this solid, giving your answer to 2 decimal places. Jadi ini adalah gabungan dari balok dan tabung. Ya, di mana balok itu ukurannya sudah diketahui 4, 6. 6 ya. Panjang, lebar, tinggi sudah. Dan untuk di tabungnya ini, diameternya itu diketahui 2 cm. Nah, tingginya tabung, karena dia dari tepian ini kayak dibor sampai tembus gitu ya. Berarti dari awal sampai akhir itu tinggi tabung sama dengan lebar daripada baloknya. Ya, tinggi itu sama dengan lebarnya. Yang ditanyakan itu yang volume di baloknya ini, berarti dikurangi ya. Yang lubang ini berarti dia tidak ada volume sebenarnya. Maka rumus volumenya, volume solid atau volume kayu, itu volume dari balok dikurangi volume dari tabung. Kalau balok kan udah ketahuan semua ukurannya, 4 kali 6 kali 6, P kali L kali T. Kalau volume tabung, berarti pi R kuadrat, di mana kalau diameternya 2, maka jari-jarinya 1 bagi 2 ya. 3,14 kali 1 kali 1, dan tingginya itu sama dengan lebar, berarti dikali 6. Berapakah hasilnya? Dan ini diminta 2 angka di belakang koma. Ya, coba hitung. 4 kali 6 kali 6, 36 kali 4, 144. Kita pakai bantuan koma 00. Kemudian ini berarti 3,14 kali 6 aja langsung. 18,84. 6, 1, ini jadi 5, 2. Ya, 125,16 cm kubik ya.
Ya, berarti ini ada a constraint. Gimana cara bacanya nih? Constraint beam is to rest onto constraint pillars. Jadi ini, Konkret, Kak. oh konkret. Masa Ya. konkret? Konkret tuh bukan yang lawannya abstrak, itu konkret. Hmm. Ya, berarti ini kayak mau bikin fondasi kayak jembatan gitu ya. The beam Iya. is a cuboid, wide sides of a length 0,5, 3, dan 0,4. Kalau ada 3 ukuran dalam kuboid, itu berarti dia sudah disebutinnya berurutan. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Terus the pillars have diameter 0,4 and height tingginya 2 meter. Nah, di sini juga sudah disebutkan ukuran-ukurannya. Diameter 0,4, berarti kalau jari-jari tinggal dibagi 2, jadi 0,2. Tingginya tetap 2 meter. Dan satuannya semuanya sudah meter. The total volume of constraint needed to make the beam and the pillars round your answer to a sensible level of accuracy. Ini dibulatkan aja, mungkin ke ini desimalnya ada 3 mungkin ya, 3 angka desimal. Dibulatkan ke 2 angka desimal aja. Berarti ini ada 2 tabung dan 1 balok. Maka volume balok ditambah 2 kalinya volume tabung. Ya, kenapa dia ditambah? Karena bangun ruangnya itu tidak memakan ruang bangun lain. Dan ini cuma nempel doang nih. Ya, sama aja kayak kita kalau mau pisah, ini kita nggak tumpuk gitu, kita pisah ya sama aja. Jadi semua volume, ya khusus untuk volume itu dia dijumlahkan. Karena dia tidak memakan bidang atau memakan volume bangun ruang lain. Kecuali untuk luas permukaan, baru bagian ini dia tidak terlihat. Nggak mungkin dia kelihatan. Tapi kalau ini volume berarti tinggal dijumlah aja. Oke, coba dikerjakan, cari jawabannya. Volume balok 0,5 kali 3 kali 0,4. Volume tabung 3,14 kali 0,2 kuadrat kali 2. Ini berarti 0,4, 0,6. Benar. Ya, 2 kali 3. Terus ini 0,5024. Ya, 1,1024 gitu kan. Ya, dibulatkan ke paling akurasi ini terlalu jauh. Jadi dibulatkan ke 1,1. Oke, good. Jadi untuk yang volume, yang outer berarti 3,14 kali 15 kali 15 kali 50. Berapa hasilnya ini? Oh, 35.525. 35.325. Ini dia tidak ada desimal karena berkali-kali dikalikan dengan puluhan. Ya pasti
Oh, komanya hilang. Kalau yang inner, dia 2,14 kali diameter 10. Ini juga pasti hilang tanda komanya. 314 kali 50. Ya. Jadi karena dia ini kan 100 tuh. 3,14 kali 100 tuh komanya hilang. Tinggal 314 dikali 50 dapat 15.700. Nah, coba dikurangin ini. 35325 dikurangi 15.700 itu berapa? 19.000. Hmm, 19.625. ya. Oke, sentimeter ya. Kemudian untuk yang luas permukaan, nah ini pelan-pelan nih. Kita hitung dulu yang luas lingkaran yang outer. Outernya pakai jari-jari 15. Berarti pi r kuadrat 3,14 kali 15 kali 15. Ini berapa? 706,5. 0,5. 706,5. Kemudian untuk yang kecil, ini gampang aja karena jari-jari jadi 10. Berarti 314 ya. 3,14 kali 100 itu 314. Coba dikurangi 314, hasilnya berapa? 392 ya. 392,5 dikalikan 2. Dapat 785. 785. Kemudian ini kita hitung luas selimut yang outer dan luas selimut inner. Coba. Yang inner ini gampang harusnya karena angkanya sederhana sekali. 2 kali 50 itu 100, dikali 10 itu 1000, dikali 3,14, tinggal tambahin 0 aja. 3140. Ini 100 kali 3,14 itu 314, tinggal dikali 15. Berapa ini? Hmm, 4.710. Ya, ini sudah 3140. Nah, sekarang di jumlah ketiganya ini. 785 tambah 4710 tambah 3140. Berapa? 4.655. 8.000? 655. 55 apa 35? 35. 1.635 ya sentimeter persegi. Ya, jadi bangun ruang itu dia tidak sulit-sulit amat. Yang penting kamu bisa melihat apa yang ditanyakan. Ya, itu paling penting itu baca gambar. Kariko juga kasih tahu ke murid-muridnya Kariko. Rumus itu kalian bisa lihat di buku catatan. Dimanapun gitu pasti rumusnya tuh sama terus. Cuman kalian tuh harus bisa baca gambarnya.
apa yang ditanyakan, terus ini harusnya ngitungnya apa, rumusnya, nanti kan tinggal lihat aja di buku. Oh, ini rumus mencari selimut, tinggal buka rumus. Tinggal tentukan angka gitu. Tapi di langkah awal itu loh, kalau kalian salah salah menentukan ini harusnya mencari luas permukaan, tapi tinggal dikurangin aja dengan luas permukaan yang lain, ya, sudah salah. Ya, jadi benar-benar harus dicari tahu satu-satu supaya pasti. Oke, itu dulu untuk hari ini.